국민 프로선임의 선택으로 데뷔하게 될 마지막 연습생은 바로 종합 득표수는 22만 1273표를 받은 WM 이채연 연습생. Halo semuanya guys, kembali lagi bersama gue di channel D87. So jadi pada video kali ini gue disini bakal membahas seputar rekap perjalanan karir Aizone. Nah, kenapa gue akhirnya memutuskan untuk membahas ini? Karena menurut gue cukup menarik juga sebenarnya untuk mengetahui perjalanan karir daripada Aizone ya. Sebuah grup hasil Achievers People yang memang sudah mencetak sekali banyak prestasi dan juga telah mencapai ratusan ribu penjualan kopi album. Tapi memang harus disband juga gara-gara memang durasi kontraknya yang sangat pendek dan juga memang tidak bisa berpanjang. Nah, dan juga jadi gambaran juga sebenarnya bagaimana grup hasil Achievers People itu bekerja ya teman-teman. So, sebelum kita lanjut, jangan lupa juga untuk like dan subscribe ya, untuk channel ini agar terus berkembang. Dan yaudah, kita langsung ke videonya guys. Let's go. Aizone ya, atau dalam bahasa Korea itu disebut Aizone ya. Gue di sini mungkin kedepannya bakal baca Aizone aja biar lebih gampang. Adalah grup vokal Korea Jepang yang dibentuk oleh Achievers People Show Mnet X AKB48 yaitu Produce 48 pada tahun 2018. Nah, grup vokal ini berisikan 12 anggota yaitu Kwon Eunbi, Miyawaki Sakura, Cho Yena, Kang Hye-won, Lee Chaeyeon, Kim Minju, Yabuki Nako, Honda Hitomi, Jo Yuri, An Yujin, dan Bawoni ya. Gue disini sebutnya Bawoni aja biar lebih gampang. Nah, mereka juga mempunyai nama fanclub resmi atau fandom resmi ya, yaitu Aizone ya. Dan grup ini dibentuk oleh CGNM melalui acara kompetisi realitas televisi tahun 2018 Produce 48. Dan grup ini terdiri dari 12 anggota yang dipilih melalui pengambilan suara langsung atau vote, dan anggota yang dipilih merupakan anggota atau member yang udah gue sebutkan tadi. Nah, masuk pada saat sampai debut, sebelum tampil dalam Achievers People, beberapa anggota telah aktif dalam industri hiburan. Contohnya saja seperti Honda Hitomi yang sebelumnya memulai debut sebagai anggota AKB48 sebelum akhirnya bergabung dalam AKT48, dan juga Mbak Sakura yang telah tampil di produksi musikal The Lion King di tahun 2008 sampai 2009 oleh Siki Theater Company, dan Nako Yabuki yang tampil dalam film Touch 2005 diikuti dengan peran dalam beberapa drama televisi Jepang dan yang berbeda. Juga Mbak Eunbi yang sebelumnya debut sebagai anggota ya pada tahun 2014 dengan nama panggung Kazu, namun kemudian meninggalkan grup. Terus Mbak Lee Chaeyeon yang sebelumnya juga berkompetisi dalam SBS K-pop Star 3 dan acara realitas JYP Entertainment 16. Sementara itu Mbak Yu Yuri merupakan peserta acara kompetisi Mnet pada tahun 2017 Idol School, di mana ia menduduki peringkat ke-15, dan Mbak Kim Minju yang telah tampil sebagai aktris dalam video musik dan beberapa drama Korea, yang salah satunya adalah serial televisi MBC Tempted di mana ia berperan sebagai Cho Soji. Nah, debut grup Standard Play atau album mini Calories ya dirilis pada 29 Oktober 2018 dengan La Pienne Rose sebagai single utamanya. Konser showcase debut ini berjudul Calories Showcon yang diadakan sehubungan dengan perilisan album di Olympic Hall di Seoul, Korea Selatan, di mana tiket showcase itu terjual habis dalam satu menit saat sedang diobral. Nah, pertunjukan program musik pertama Aizone itu ditayangkan pada 1 November di M Countdown Mnet. Mereka mengumpulkan kemenangan program musik pertama mereka seminggu kemudian di M Countdown, 10 hari setelah debut musik mereka, dan memecahkan rekor untuk grup tercepat dan yang menerima kemenangan program musik pada saat itu. Nah, album ini mencatat penjualan lebih dari 34.000 unit di hari pertama rilis dan menetapkan rekor baru juga untuk jumlah album tertinggi yang kedua pada hari pertama rilis debut grup. Sementara video musik untuk single utama La Pienne Rose mencapai lebih dari 4,5 juta penayangan dalam waktu 24 jam sejak dirilis di YouTube, menjadikannya video musik debut yang paling banyak ditonton oleh artis Korea di 24 jam setiap saat. Nah, kemudian album mini ini memuncak juga kedua di gaun album chart dan terjual lebih dari 25.000 eksemplar ya. Album mini ini menerima sertifikasi platinum oleh Korea Music Content Association atau KMCA pada 9 Juli 2020 atau 20 bulan setelah dirilis. Nah, setelah mencatat lebih dari 125.000 angka pengiriman, grup ini mengakhiri promosi mereka untuk Calories pada tanggal 23 November di KBS Music Bank. Dengan kesuksesan komersial awal grup, Aizone memenangkan kategori artis baru tahun ini, disusul juga di beberapa upacara penghargaan termasuk Mnet Asia Music Award, Golden Disc Award, dan Seoul Music Award.
Dan debut mereka dianggap oleh Billboard sebagai salah satu debut K-pop terbaik tahun 2018. Pada tanggal 5 Desember, Aizone tampil di 2018 MNS Music Festival di Jepang dan merupakan kegiatan OTG pertama mereka untuk grup tersebut. Nah, Aizone juga mengadakan showcon debut Jepang mereka di Tokyo Dome City Hall pada tanggal 22 Januari, di mana mereka melakukan debut single Jepang mereka Suki to Iwasetai untuk pertama kalinya, dan video musik untuk single tersebut dirilis pada tanggal 25 Januari, 5 hari setelah acara. Sedangkan single tersebut sendiri baru dirilis pada tanggal 6 Februari. Nah, lagu ini memuncak di nomor 2 di Oricon Single Chart dan Billboard Japan Hot 100 dan terjual lebih dari 200.000 kopi pada minggu pertama. Pada tanggal 8 Maret 2020 itu disertifikasi platinum oleh Asosiasi Industri Rekaman Jepang (RIAJ) dengan lebih dari 210.000 unit penjualan. 2019 maksudnya. Dan pada tanggal 9 Maret, DJ dan produser Inggris Jonas Blum merilis versi baru dari single hit 2018 Rise, menampilkan Aizone pada vokal ya. Ini masih 2018 ya, sorry, gue lupa. Grup ini merilis album mini kedua mereka berjudul Heart Is pada tanggal 1 April dan pre-order domestik untuk album mini lebih 200.000 exemplar setelah dirilis. Nah, album ini menduduki puncak di tanggal album gaun dan Oricon album luar negeri dan terjual lebih dari 135.000 kopi di minggu pertamanya. Dan merupakan rekor baru untuk girl group K-pop pada saat itu. Nah, album ini kemudian disertifikasi lagi platinum pada 10 Oktober oleh KMCA setelah menjual lebih dari 250.000 angka pengiriman, dan lagu ini juga memuncak di nomor 6 di chart album dunia Billboard. Sementara itu, single utama prioritas dari album ini memuncak di nomor 18 dan 5 di Gaon Digital Chart dan Billboard K-pop Hot 100. Dan itu juga memetakan di nomor 8 di Billboard World Digital Song ya. Dan lagu ini menerima kemenangan program musik pertamanya di SBS MTV The Show pada tanggal 9 April. Kemudian Aizone juga memulai tour headlining pertama mereka yang berjudul Eyes on Me di Jamsil Indoor Stadium di Seoul, Korea Selatan. Dan setelah tiket untuk 2 tanggal awal pertama itu di 8 dan 9 Juni terjual habis, Off The Record menambahkan tanggal konser tambahan pada 7 Juni. Nah, selama tour, mereka menampilkan 2 lagu baru, Ayaya dan So Curious sebagai sub unit. Secara keseluruhan, grup tersebut mengunjungi 8 kota di wilayah dengan total hadirin 81.000 pada tanggal 6 Juli. Grup berpartisipasi dalam festival musik tahunan KCON yang diadakan di Madison Square Garden di kota New York ya, dan merupakan penunjukan akhir pertama mereka katanya. Emang bener ya. Nah, grup ini juga merilis single Jepang kedua mereka, Buenos Aires pada tanggal 26 Juni 2019, dan single tersebut memulai debutnya di puncak tanggal lagu domestik Jepang dan Oricon Single Chart dan Billboard Japan Hot 100. Dan single tersebut juga menerima sertifikasi platinum oleh RIAJ pada Juli 2019. Pada 25 Septembernya, Aizone merilis single Jepang ketiga mereka yang berjudul Punk Fire seperti rilis sebelumnya. Single tersebut juga menduduki puncak kedua tanggal lagu domestik di Jepang dengan penjualan minggu pertama melebihi 200.000 eksemplar yang mengarah ke sertifikasi emasnya oleh RIAJ. Dan ini juga merupakan satu-satunya rilis Jepang grup yang masuk tanggal lagu Billboard K-pop Hot 100 dan memuncak lagi di nomor 52. Menyusul kesuksesan komersial mereka, grup ini menjadi artis baru teralis di Oricon untuk paruh waktu pertama tahun 2019 dengan perkiraan pendapatan hingga 510 juta yen atau 5,5 miliar won ya. Dari total penjualan di Jepang antara rentang waktu 10 Desember 2018 hingga 9 Juni 2019. Dan Aizone juga berpartisipasi dalam acara Tokyo Girls Collection 2019 yang diadakan di 3 kota berturut-turut sebagai bintang tamu pertama yang melakukannya. Nah, lanjut, grup ini dijadwalkan untuk merilis album studio pertama mereka pada 11 November. Namun sayangnya rilis itu harus ditunda sayangnya ya, karena ada penyelidikan manipulasi suara Mnet. Jadi memang ada manipulasi suara vote ya katanya. Emang penyakit Mnet itu kayak gitu ya dari dulu. Nah, investigasi itu mengungkapkan bahwa produser nomor 8, An Jong Yong, telah merilis 12 anggota Aizone dari 20 teratas tepat sebelum tayangan final. Akibatnya showcase Aizone, promosi, dan beberapa penampilan tamu dibatalkan atau ditunda sementara. Nah, termasuk perilisan film konser mereka, Eyes on Me, The Movie, dan promosi Jepang mereka. Nah, pada 6 Januari 2020, agensi anggota Aizone dan CGNM mencapai kesepakatan bahwa grup tersebut akan melanjutkan impian mereka. Pada bulan Februari, mereka merilis album studio pertama mereka, Blue Mist, dan single Fiesta pada tanggal 23 Februari 2020.
Album tersebut memecahkan rekor penjualan minggu pertama tertinggi di Hanteo untuk sebuah album oleh grup ya, dengan 356.313 eksemplar. Itu juga merupakan album pertama oleh grup wanita yang melampaui angka 300.000 kopi dalam sejarah Hanteo. Nah, Bloomies juga disertifikasi platinum oleh Korea Music Content Association KMCA pada 9 Aprilnya setelah menjual lebih dari 350.000 angka pengiriman tersebut. Ya, sulit juga ya baca angkanya. Nah, selain pencapaian dalam negeri, Bloomies juga menduduki puncak tangga lagu luar negeri Oricon dan mengikuti 2 album mini mereka sebelumnya. Pada tanggal 15 Juni kemudian, IZ*ONE merilis album mini ketiga mereka, One Egg Diary, yang single utamanya adalah Secret Story of This One. Dan video musik single ini awalnya dijadwalkan akan rilis pada hari yang sama, tetapi ditunda hingga 16 Juni. Nah, grup ini mengadakan showcase comeback untuk mempromosikan album mini saluran kedua Mnet M2, dan One Egg Diary juga memuncak di nomor 2 dan telah mencatat lebih dari 510.000 penjualan di gaun album chart. Ini adalah salah satu dari kedua album pertama oleh grup yang mendapatkan sertifikasi double platinum oleh KMCA. Yang lainnya seperti contohnya adalah Twice More and More pada tanggal 13 September, dan gue lupa cantumin tahunnya ya. Intinya tanggal 13 September guys, Twice More and More. Nah, IZ*ONE juga mengadakan konser online pertama mereka bertajuk One Egg Theater pada 1 Oktober. Grup ini merilis album studio Jepang pertama mereka, 12, dan album ini memulai debutnya di atas Oricon Album Chart pada tanggal 7 Desember 2020. Nah, IZ*ONE juga kemudian merilis album mini keempat mereka, One Reeler Act 4, disertai dengan single utamanya Panorama. Album mini debutnya ini memecahkan nomor 1 di gaun album chart. Ya, sulit juga ya. Nah, pada 12 Januari dilaporkan bahwa ada pembicaraan dengan CJENM tentang kemungkinan perpanjangan kontrak. Jadi emang lagi dipertimbangkan gitu ya, apakah boleh tetap lanjut atau enggak. Kemudian pada tanggal 17 Januari, Platform Universe mengungkapkan bahwa jadwal teaser untuk rilis baru dari grup berjudul Didi Dance yang akan rilis pada 26 Januari 2021 dan video musik pada 28 Januari 2021. IZ*ONE akan menjadi artis pertama dari grup tersebut yang untuk platform tersebut merilis platform untuk merilis lagu dalam proyek mereka gitu ya. Sulit juga ya, ini gimana maksudnya? Untuk mungkin maksudnya merilis lagu di platform mereka untuk pertama kalinya gitu ya, konsepnya teman-teman mungkin yang ngerti. Nah, pada 20 Januari 2021 kemudian IZ*ONE merilis single promosi berjudul Didi Dance untuk Universe aplikasi seluler pada 10 Maret 2021. Pada 10 Maret 2021 ya, kan gue udah bilang ya. Mnet juga secara resmi mengonfirmasi bahwa IZ*ONE akan bubar atau disband pada April sesuai rencana setelah kontrak eksklusif mereka berakhir. Gitu ya. Nah, pada 10 Februari, Off The Record mengumumkan bahwa IZ*ONE akan mengadakan konser online kedua dari mereka, One The Story, pada 13 dan 14 Maret. Pada tanggal 15 Februari, grup menampilkan anggota yaitu Bawoni, Sakura, Yuri, Enbe, dan Minju berkolaborasi dengan Soyu dalam single promosi Zero Attitude sebagai bagian dari kampanye K-pop, Pepsi, dan Starship di tahun 2021. Pada 10 Maretnya, karena memang Mnet juga sedang mengkonfirmasi bahwa IZ*ONE akan resmi bubar gitu ya, disband, makanya pada April 2021 sesuai jadwal setelah berdiskusi dengan agensi dan anggotanya, grup IZ*ONE secara resmi menyelesaikan kegiatan pada 29 April atau 2021 atau secara resmi telah disband ya teman-teman. Dan pada 1 Mei 2021 setelahnya diumumkan bahwa situs resmi IZ*ONE dan KP penggemar telah ditutup gitu. Nah, mungkin juga bertanya-tanya ya, kenapa IZ*ONE yang dari awal sudah mencetak banyak prestasi tapi tetap disband dan kontraknya itu nggak diawet ya, atau nggak diperpanjang. Nah, jawabannya adalah karena jelas IZ*ONE merupakan grup jebolan Nitrous People yang biasanya hanya memiliki jangka waktu kontrak yang singkat antara 2,5 tahun, dan biasanya grup yang memiliki trainee dari manajemen lain kayak contoh terbarunya adalah Kevlar. Tentu emang gak semua grup jebolan Nitrous People itu pendek ya kontraknya, adapun alasan lain yaitu karena memang cenderung sulit juga untuk menyambung kontrak walau grupnya sudah terkenal banget. Apalagi kan memang anggota biasanya tidak diberikan keleluasaan untuk membicarakan masalah perpanjangan kontrak, sehingga kebanyakan member akan cenderung langsung mencari alternatif lain untuk keberlanjutan karirnya.
Misalnya ada yang bikin grup baru menjadi solois atau bahkan main drama. Ya walaupun kan emang sebenarnya penurunan karir mah pasti ada ya. Mungkin lu juga pasti bakal relate sama beberapa idol-idol yang dulunya jaya banget di grupnya, tahu-tahu malah melempeng gitu ya pas dia sudah mulai karir barunya. Ya itulah dunia entertain ya. Dan juga sebenarnya sih menurut gua agak cukup bagus ya mengenal Aizon juga, dimana memang telah melahirkan ada berkualitas ya. Sekarang lu juga bisa lihat pecahan-pecahan anggota Aizon juga sudah mulai ada sukses ya di grupnya masing-masing, dari mulai Le Sserafim ya, IP ataupun solonya Ba Chaeyeon ya, itu juga sama suksesnya ya teman-teman. Intinya memang ya idol juga punya hidup jalan masing-masing lah ya gitu. Sama lah kayak Jipren ya, yang dimana memang gak bisa jauh-jauh ya karyanya dari musik ya, kecuali mungkin Ba Sowon ya yang gak tahu juga lonjanya gimana. Oke. Nah mungkin itu dulu ya teman-teman ya yang bisa gue bahas tentang perjalanan Aizon ini. Menurut gue sih emang sayang banget ya grup semasterpiece Aizon ini harus disband ya, karena memang dia bisa perpanjang kontrak. Mungkin ya kalau memang misalkan mereka tuh nggak lahir dari acara Subipal ya, harusnya sih gue yakin ya bahwa mereka tuh pasti bakalan tetap ada sekarang dan gabung circle tongkrongan kayak Rupet ataupun Twice ya harusnya, karena Jipren juga udah disband. Dan mungkin akan jadi bagus juga sih sebenarnya, karena memang Aizon itu memang logo-logonya kebanyakan isi listening ya teman-teman, menurut gua cukup bikin candu juga ya kebanyakan, apalagi yang Seto apa ya itu main tuh, gue dengerinnya yang B-side itu ya, gue lupa lagi judulnya ya. Tapi menurut kalian gimana pendapat kalian? Dan juga kita lihat ya, seperti yang kita tahu bahwa Kep1er juga ya, ini Kep1er yang paling gue sering bicarakan ya teman-teman, karena memang seperti yang kita tahu ya, semenjak banyak grup-grup baru yang menerjang ya kayak Le Sserafim, Kep1er ini cenderung malah melempeng ya gambarnya, dan gak terlalu kedengeran juga karena lagi fokus-fokusnya sama New Jeans ya dan IP dan lain sebagainya dan kawan-kawannya. Jadi menurut gue emang agak sedih juga sih sebenarnya sama Kep1er ini gitu ya, karena ada bias gue juga di sana. Ya gue sih berharapnya semoga bisa cepat membaik lah ya kondisinya, dan juga kembali ke atas ya, karena kan memang pas awal-awal debut itu Kep1er itu wah sangat badak sekali ya, apalagi tahu kalau Babahi itu berhasil survive ya, dan juga berhasil debut ya kan di pot. Luar biasa banget ya. Nah mungkin itu saja ya, mungkin ada pembahasan lagi, mungkin gue nanti bakal bahas protes truknya SM teman-teman kalau jadi ya, karena emang panjang juga materinya teman-teman, dan gue cari-cari yang emang agak cukup males juga sih sebenarnya. Alasan-alasan fansnya itu emang gak berdasar semua sih sebenarnya, karena kalau masalah promosi kan harusnya kan menurut gua Rupet itu sudah kayak sesepuhnya ya, dan wajar aja kalau menurut gua SM itu lebih fokus ke aespa ya, memang lagi on fire-nya. Yang gue maksud di sini adalah memang karena mereka tuh lagi di puncak performa mereka ya, bukan kayak SNN Girls' Generation yang memang kebanyakan membernya sudah fokus sama kayak masing-masing, kayak Bayuna ya yang sekarang lagi main di King The Land, atau Ba Taeyeon ya yang memang lagi fokus-fokusnya nge-solo ya dan lain sebagainya. Kayaknya sih memang menurut gua cepat atau lambat Red Velvet juga bakal sama ya kayak Girls' Generation. Gua sih cuma menunggu solonya Mbak Irene ya teman-teman ya, gua lagi nunggu banget tuh. Oke, mungkin segitu saja. Request bisa di kolom komentar ya. Kalau gak ada yang request, gue bakal bikin konten senak jidat gue aja. Dan yaudah, sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye.